Halo guys, ada berita hangat nih. Dan tentunya para buzzer-buzzernya Kim Plus, buzzer-buzzer dari istana, menggiring isu-isu sesat untuk mengadu domba, dan lebih parahnya, membenturkan antara Ahoker dan juga anak Abah. Saya kira ini sangat berbahaya. Setakut itukah Pak Mulyono dengan Pak Anies, sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa menjegal Pak Anies. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana komentar-komentar dari para netizen maupun Mas Jopray. Mereka menyampaikan bahwa perlawanan Mulyono hari ini adalah bagaimana memenangkan Ridwan Kamil di Jakarta. Dan untuk memenangkan Ridwan Kamil, maka salah satu cara adalah bagaimana mengadu domba antara pendukung Ahok dengan pendukung Anies. Karena di Jakarta bisa saya simpulkan, pemilihnya hanya ada dua, yaitu pemilihnya Ahok dan lebih banyak lagi pemiliknya Anies. Betul. Mereka berpikir kalau dua-dua pendukung dari dua figur ini dibenturkan, maka kemungkinan besar dia akan memenangkan pertarungan di Jakarta. Apakah kita akan nurut saja dengan agenda busuk seperti ini? Apakah kita akan diam saja dijadikan boneka yang saling serang antara pendukung Ahok dan pendukung Anies? Ya, lalu ada pertanyaan, Mas Jo, you pilih siapa, Ahok atau Anies? Iya, Anda tahu saya adalah Ahok sejak awal. Kalau disuruh milih, saya milih Pak Ahok. Tapi apakah suara saya sendiri cukup? Kita perlu banyak suara 50% ke 1 misalnya untuk dapat kemenangan yang pasti. Saya tahu Ahoker itu banyak sekali. Tapi apakah mereka berKTP Jakarta? Saya tahu Ahoker itu militan sekali. Tapi percuma kalau mereka tidak tinggal di Jakarta dan tidak memilih di Jakarta. Tapi sebaliknya, kita lihat realita di lapangan. Pak Anies, ya, orang bilang, Mas Jo, dulu Anda kan menyerang Pak Anies. Oh ya, pasti waktu itu. Lalu kenapa Anda tidak menyerang lagi sekarang? Oh, tunggu. Anda yang tidak menjadi korban kebohongan Jokowi, Anda tidak berhak menjat seperti itu. Kesalahan Anies tidak sebanyak kesalahan Mulyono. Dengan kata lain, akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh Mulyono ini, maka kesalahan Anies jadi kelihatan kecil sekali. Kalau kemudian, misalnya PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan, dengan pasangannya misalnya antara Rano Karno atau yang lain, maka saya yakin barisan Ahoker yang ada di Jakarta, yang berKTP di Jakarta, akan satu barisan PDI Perjuangan. Saat ini tujuan kita adalah mengalahkan arogansi kekuasaan. Saat ini tujuan kita adalah mengalahkan siapapun yang jadi titipan Mulyono. Banyak sekali buzzer-buzzer 3 hari ini ribut mendorong-dorong Pak Ahok supaya jadi gubernur DKI dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Mereka menolak Anies. Ya, ini buzzer kan kita tahu buzzer dari mana, ya kan? Partai skemot apa, skomet gitu kan. Ya jadi gini, untuk melawan Mulyono yang memang sudah tidak peduli apapun lagi, ya kita harus lebih gila, itu aja sih kalau menurut saya. Iya kan? Kalau melawan Mulyono dengan cara-cara normal, dimakan kita sama dia. Gitu. Jadi ya sabarlah. Ini bukan untuk Anies, ini untuk melawan Mulyono gitu loh. Kalau menurut saya gitu. Jadi ya sabar, nunggu pengumuman besok siapa gubernur DKI, sing sabar ya. Sembari coba tuh bongkar-bongkar tuh tweet-tweetnya Pak Ridwan Kamil soal DKI selama ini gitu kan. Asik daripada mau dorong-dorong kita gitu ya, suka-suka hati. Kagak, kita udah tahu otaknya. The enemy of our enemy is our friend, okay? Tapi bukan berarti our brother, just friend gitu. Jadi oke lah, kita kali ini membuat orang pusing. Masa kita terus yang pusing, oke? Merdeka. Inilah bukti 98% rakyat tidak percaya Jokowi. Buzzer laknatullah. Kalian yang 58% katanya itu memilih dia itu. Mana suara-suara anggota dewan yang kalian pilih itu? Yang katanya pro rakyat itu. Anggota DPR kalian takut sama presiden. Kenapa? Kepala partai kalian itu semua tersandra kasus korupsi. Nah, sekarang presidennya takut sama oligarki. Oligarkinya takut sama si Anies. Yang niatnya semua ini gaduh. Gara-gara apa? Jangan sampai Anies yang naik. Gara-gara seorang yang berijazah palsu, gaduh negara ini. Sementara anak yang mau dicalonkannya lagi nih liburan di sana di Amerika, pakai jet pribadi, 240 juta satu jam sewanya. Gaduh satu negara dibuatnya. Masih juga otak kalian tuh nggak ada otak.
Tahu kalian? Nggak ada otak kalian. Buzzer dan influencer laknat bilang, Indonesia baik-baik saja, nggak usah lebay. Hei, yang demo kemarin-kemarin, tuh RUU perampasan aset kenapa dicuekin? Kenapa nggak didemo juga? Hah? Hei, buzzer dan influencer laknat, denger. Berarti lo tahu kan, saking banyak banget koruptor di Indonesia ini, sampai-sampai RUU perampasan aset itu penting banget, ya kan? Dan dengan banyaknya koruptor, lo bilang Indonesia baik-baik saja. Di mana ini? Di Terus Dengkul. sekarang, ketika DPR menghalalkan segala cara merubah aturan agar anak presiden bisa jadi gubernur, lu bilang baik-baik saja. Di mana ini? Dan di saat orang-orang normal cari duit itu dengan cara usaha, kerja, dagang, walaupun dengan modal seadanya, Lulu ini ngeberantakin komentar dengan pesan-pesan yang template banget. Dibayar 5.000 per komentar. Segitunya nyari duit. Miskin banget emang kalian, ha? Dan kalian sendiri nggak tahu kan itu uang asalnya dari mana. Terus kalian bilang Indonesia baik-baik saja. Makanya nyari duit itu yang halal. Halal. Karena duit haram itu ngaruh ke otak. Terus banyak yang bilang yang demo kemarin itu pasti dibayar itu. Yang demo tuh dibayar. Gak mungkin enggak. Coba jelasin ke gue. Siapa yang bayar? Anies. Hah? Kan lu sendiri yang pada bilang kemarin-kemarin kalau Anies itu kan cawapres yang paling miskin, yang paling banyak hutangnya. Buru-buru buat bayar orang, hutangnya aja belum lunas. Buzzer laknat, influencer laknat, sebutin siapa yang bayar orang-orang pendemo itu. Kalau emang bener-bener kalian berani. Kalian ini jangan bikin malu-malu orang ini nih. timur, ya. Iya Bapak Raja, Timur ini hanya kau Das saja yang bang, punya, das. kau yang kuasa dari ujung ke ujung. Sehingga kami kes malu-malu kau, mereka kes malu-malu kau, begitu. Iya. Hormat Rajaku, hormat si paling timur, si paling malu. Aduh. Untuk teman-teman mahasiswa di sana, teman-teman aktivis, berbagai elemen masyarakat yang sedang berjuang di sana memperjuangkan demokrasi Indonesia, mengawal keputusan MK, menjaga konstitusi kita, tetap semangat dan tetap berjuang. Saya dari NTT akan selalu mendukung segala bentuk perjuangan teman-teman di sana. Dan saya di sini akan berjuang dengan cara saya sendiri. Hormat dan salam dari NTT. Ucap kamu, kita itu sebagai Indonesia, rakyat Indonesia, kita harus rukun, selalu Mbok Sri Gunting Taiwan, izin setik ya Mbok. Mbok, yang saya kritisi itu adalah kebijakan penguasa yang merugikan rakyat Indonesia. Konsepmu beda jauh Mbok. Kok kamu mengkomentari saya bahwa harus rukun sesama warga Indonesia? Nggak perlu kamu ajari Mbok tentang kerukunan terhadap sesama rakyat Indonesia. Nggak perlu kamu ajari. Ini konsepnya saya mengkritisi pemerintah Mbok. Mbok Sri Gunting, Mbok. Paham orang, Mbok? Yap, itulah berbagai komentar pedas terhadap para buzzer-buzzer Pak Mulyono demi sebuah cuan rela menjadi budak dan mengkhianati rakyat yang memperjuangkan demokrasi agar tidak lagi diobok-obok oleh Pak Jokowi dan kawan-kawannya. Nah, terkait buzzer-buzzer dari Kiples yang saya kira begitu getol akhir-akhir ini menyuarakan dan bahkan menyamar menjadi sebagai Ahoker yang seolah-olah menolak Pak Anies untuk dicalonkan oleh partai PDIP di DKI. Dan saya kira ini sudah terbaca, terlihat juga Bang Adian kemarin mengumpulkan sahabat-sahabat Ahoker dan Bang Adian menghimbau agar apapun yang menjadi keputusan Ibu Mega, siapapun yang dicalonkan, maka kita harus mengikuti. Itu kata Bang Adian. Jadi buat sahabat-sahabat berhati-hatilah karena saat ini para buzzer-buzzer sangat sibuk sekali dengan mengadu domba bagaimana agar Pak Anies bisa gagal nyagup di DKI. Maka dari itu untuk sahabat-sahabat berhati-hatilah dan jangan pernah mau diadu domba oleh mereka. Baiklah sahabat-sahabat, sekiranya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.